أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Yang terhormat Kiai Haji Ahmad Mudofar LCMA Dewan Pengasuh Dafi Pesantren Al-Quran Science. Yang kami hormati Kiai Haji Saiful Arifin SS MPD Sekretaris Dewan Pengasuh Dafi Pesantren Al-Quran Science. Segenap pimpinan pesantren yang kami hormati Ustaz Angga Wahyu Wardana SS MPD Kepala MA Ustaz Suatun Asyah Suatun Aisyah SPD MPD Kepala SMP Ustaz Sugiyarto SPDI SH Kepala Kepengasuhan Putra Ustazah Dwi Wahyuni SPDI Kepala Kepengasuhan Putri dan segenap Ustadz-Ustadzah Musyrif dan Musyrifah wali santri yang kami muliakan, para muhsinin, para donatur yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Satu di antaranya hari ini kita bisa bermajelis bersama di forum yang mulia istimewa ini dalam rangka kita niatkan sebagai ikhtiar kita, persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam sebaik-baik keadaan dan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk maksimal beramal soleh di dalam bulan yang mulia ini. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat istimewa. Bahkan para salafun soleh itu sudah menunggu-nunggu Ramadan sitata asyhur qabla Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan ditunggu-tunggu dan penantian itu diwujudkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya kita orang beriman, kita kaum muslimin juga mengikuti jejak orang-orang soleh ini dengan menunggu bulan Ramadan, menanti Ramadan, berdoa supaya ketemu Ramadan dan menyiapkan bekal sebaik-baiknya agar maksimal dalam Ramadan nanti insya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili pesantren dan seluruh ustadz dan ustadzah yayasan menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk membantu mendidik putra dan putri panjenengan. Ini kesempatan yang luar biasa karena insya Allah setiap keberhasilan itu adalah investasi akhirat untuk kami semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami untuk mengantarkan putra dan putri Bapak Ibu sekalian sukses dalam menempuh pendidikan di Darul Fikri ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serangkaian kegiatan sudah kami siapkan untuk para santri selama di bulan Ramadan ini. Baik kegiatan yang sifatnya personal pribadi maupun kegiatan yang membawa nama kelembagaan ini. Di antara kegiatan yang membawa nama kelembagaan ini adalah insya Allah hari Selasa nanti ya, para santri kelas 9, santri kelas 12 ya, akan memulai kegiatan Dai Muda Berkhidmat. Jadi para santri SMA yang MA, mohon maaf, kami utus untuk berdakwah di mitra-mitra dakwah Darul Fikri. Ada yang ke Malang, ada yang ke Mojokerto, ada yang ke Probolinggo, ada yang ke Bali, bahkan ada yang ke Magetan, ada yang ke Lamongan, ada yang di Sidoarjo, dan lain sebagainya. Ini adalah dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala lewat panggung dakwah. Karena visi besar Dafi menyiapkan para pemimpin, pemimpin ini di antara tugas utamanya ya mendakwahi masyarakat, mengajak kebaikan, mengajak kebaikan kepada masyarakat untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak di pesantren ini
Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita latih, ya kita biasakan akrab dengan kegiatan-kegiatan dakwah semacam ini. Dan juga santri-santri yang kelas 11, kelas 10 juga sebagiannya ya kita pilih untuk menjadi imam dan para penceramah Ramadan di masjid-masjid sekitar Dafi atau di Sidoarjo. Maka barangkali Bapak Ibu sekalian di masjid dan musolanya ingin ya santri Dafi menjadi imam taraweh atau menyampaikan kultum Ramadan, maka insya Allah nanti bisa kami bantu. Nah, ini insya Allah adalah bentuk pendidikan kepada santri-santri kita untuk mencintai masjid. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan pula bahwa para santri ini secara personal pribadi juga kita siapkan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan nilai ketakwaan dan mengisi Ramadan dengan amalia-amalia yang istimewa. Ya, ada 12 kegiatan ini yang ini kita siapkan untuk para santri, juga kita siapkan untuk para pegawai di Davi ini. Bahkan kalau pegawai ada tambahannya. Apa 12 itu? Mohon izin kami sampaikan sejenak. Yang pertama tentu insya Allah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Yang kedua sholat berjamaah 5 waktu untuk santri putra, untuk pegawai putra. Adapun kalau santri putri ketika di pesantren tentu insya Allah kita sholat 5 waktu. Nah ketika di rumah masing-masing nanti monggo yang sholatnya waktu di masjid maksudnya untuk nanti ketika sudah liburan karena 10 terakhir insya Allah kita libur untuk bukan untuk bersantai tapi libur untuk fokus bisa beribadah dan iktikaf bersama keluarga di tempat masing-masing. Kalau yang putri ya ketika nanti sudah liburan yang mau berjamaah monggo, yang tidak berjamaah ya tetap bagaimana bisa sholat 5 waktu ini di awal waktu dengan berkualitas. Yang ketiga sholat tarawih sama 1 bulan penuh insya Allah. Yang keempat, Ibu sekalian, kegiatan santri adalah infak setiap hari. Ya, jadi kita latih betul ya para santri, para pegawai Dafi ini untuk mencintai infak. Karena karakter orang beriman itu kata Allah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa ahli surga itu senantiasa infak dalam kondisi. Yang kelima, Ibu Bapak sekalian, ya, khatam Al-Quran, khatam tilawah Al-Quran 2 kali. Nah, kecuali yang kelas 7, Bapak Ibu sekalian, kelas 7 boleh 1 kali. Jadi 1 kali, 2 kali ini minimal. Kalau mau 20 kali, 20 kali seperti Imam Al-Bukhari, ya monggo. Kalau mau 60 kali seperti Imam Asy-Syafi'i, silahkan. Tapi minimal untuk kelas 7 1 kali, kelas 8 sampai kelas 12, dan para pegawai adalah 2 kali. Yang keenam, ya karena kami penghafal Al-Quran, kita penghafal Al-Quran, santri ini menghafalin Quran, maka amaliyah Ramadan nanti insya Allah adalah murojaah semua hafalannya. Minimal yang sudah diujikan dan lulus ujian. Kalau semua yang sudah terstorkan kemudian termurojaah, Alhamdulillah. Nah, yang ketujuh, Ibu Bapak sekalian, amalia santri nanti selama Ramadan, berarti kan insya Allah 20 hari atau 19 harinya di Dafi, 10 harinya di rumah, insya Allah. Membaca tafsir Al-Quran SMP Juz Amma untuk MA Surat Al-Baqarah. Minimal, Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan mau ngajak putra-putrinya baca semua tafsir Al-Quran, Alhamdulillah malah bagus. Nah, yang kedelapan, iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Malam 10 terakhir Ramadan, kita ajak para santri beriktikaf. Nanti ada jadwal iktikafnya di Dafi sebagiannya. Tentu yang rumahnya sekitar Davi, yang sekitar Davi itu berarti ukurannya Sidoarjo, Bapak Ibu sekalian. Kalau panjenengan yang di Batam, yang ada di Bali dan sebagainya, ya kami persilakan iktikaf di masjid masing-masing. Nah, kemudian yang ke-9 membayar zakat, tentu minimal zakat fitrah. Kalau belum zakat apa mal. Kalau santri kan belum wajib zakat mal, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang 10, nah di samping membayar zakat, maka santri-santri insya Allah ya kami berikan kesempatan membantu pesantren menggalang zakat, wakaf, sedekah atau minimal wakaf saat liburan nanti. Oke. Ini adalah bentuk tarbiyah kami, pendidikan kepada santri-santri kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat, untuk mengajak kebaikan dengan masyarakat, di samping juga berkontribusi pada proyek-proyek
kebaikan. Yang ke-11, Bapak Ibu sekalian, ya, amalia santri adalah tadarus bersama masyarakat minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Agar santri ini terbiasa bergaul dengan masyarakat. Agar kebaikannya bisa disebarkan di masyarakat, disiarkan di masyarakat. Jangan sampai anak-anak kita ini ketika di rumah, ya karena merasa tidak lingkungan biasanya tidak mau bergaul. Apalagi Pak Menteri ini juga programnya bermasyarakat, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, di antara di Ramadan nanti kita wujudkan dalam bentuk tadarus bersama masyarakat. Kemudian yang terakhir, memberi buka puasa ya selama 3 kali, ya sebanyak 3 kali. Nah, buka puasanya jangan dibayangkan neraktir di rumah makan begitu Bu boten. Kalaupun begitu juga boleh. Ya, buka puasa ini kan mau ngasih temennya kue satu atau beberapa kurma untuk iftar itu sudah kami hitung. Ini adalah bentuk pendidikan agar anak-anak cinta amal soleh juga membangun relasi hubungan yang baik dengan sama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mari nanti kita kawal bersama-sama. Ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan dengan ini kita semuanya, para santri semuanya, ya, para pegawai Dafi, keluarga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih kemenangan di bulan Ramadan dengan menjadi hamba-hambanya yang bertakwa dan menjadi model kita insya Allah untuk meraih sukses kebaikan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya wabil khusus kepada Kiai Haji Ahmad Mudofar yang sudah berkenan bersama kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan membakar semangat kita yang akan motivasi kita ya menyiapkan diri sebaik-baiknya menyambut bulan yang mulia ini agar semua kebaikan, semua keberkahannya Allah takdirkan diberikan kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan teknis sehingga ada satu dua kendala. Mudah-mudahan tidak menjadi hal yang berarti dan tetap keberkahan-keberkahan bisa kita raih bersama-sama di pagi yang mulia ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam sebaik-baik keadaan dan kita dimudahkan untuk beramal soleh di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La 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 la. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan di bawah. Insya Allah bulan Ramadan akan segera tiba. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Laitaka dauman qarib. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Agus Haryadi SPDI Al-Hafidz atas sambutan yang telah diberikan. Ayah, Bunda, dan hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berbagi dan menitipkan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Melalui basis Kafdafi, tersedia berbagai program amal yang bisa kita ikuti, di antaranya sahur dan buka puasa santri tahfidz Rp25.000 per paket,
Fidyah Rp30.000 per paket. Parsel sembako Ramadan Rp150.000 per paket. Bingkisan lebaran guru dan dai 200.000 per paket. Beasiswa santri yatim dan duafa mulai dari Rp50.000. Wakaf mushaf Al-Quran Rp120.000 per mushaf. Wakaf pembangunan dan renovasi pesantren mulai dari Rp50.000. Infak kemanusiaan Palestina mulai dari Rp50.000. Zakat fitrah Rp45.000 per orang. Zakat mal 2,5% dari total harta. Setiap titipan kebaikan yang kita berikan, insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Bagi ayah, bunda, dan teman-teman yang ingin berpartisipasi, donasi dapat disalurkan melalui BSI 6677776062 atas nama YPP Darul Fikri Sidoarjo. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tibalah kita pada acara inti pagi hari ini, yakni penyampaian materi Tahlil Ramadan dengan tema Kuatkan Iman, Sambut Ramadan. Namun sebelum itu, kami mengingatkan kepada hadirin untuk menyiapkan catatan dan menyimak dengan seksama. Kepada yang terhormat Kiai Haji Ahmad Mudzaffar Jufri LCMA, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada kedua ustadz kita yang menjadi MC pada pagi hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi wa iqtafa atharahu wa tabi'a sunnatahu wa jahada jahdahu middin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi ma tabaqqa min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan bulughan hasana. Allahumma balighna Ramadan bulughan hasana. Allahumma balighna Ramadan bulughan hasana. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Para ustadz dan ustazah, Bapak Ibu wali santri, para santriwan santriwati pesantren Dafi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat Allah kepada kita dan memberikan taufik kepada kita selalu untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini bisa dipertemukan di sebuah forum meskipun tidak bisa tatap muka secara offline tapi secara online. Mudah-mudahan kita masih bisa memetik hikmah, memetik manfaat, memetik kerahmatan dan keberkahan dari majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Kita dimudahkan Allah untuk bisa bertemu pada pagi hari ini di hari yang sudah berada di hampir penghujung bulan Sya'ban. Untuk kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan si Ramadan yang tinggal 5 atau 4 hari lagi. Jadi sangat dekat sekali sudah di depan mata kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan si Ramadan dengan pertemuan yang baik atau sebaik-baiknya. Saya selalu mengingatkan ketika kita berdoa seperti doa umum yang biasa diucapkan sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.
Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Kalau ya sekarang kita berada di bulan Sya'ban, tadi saya menyampaikan Allah mabarik lana fi ma tabaqa min syahri Sya'ban. Ya Allah berkahilah kami di hari-hari tersisa dari bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah umur kami, pertemukanlah eh, pintu kami dengan bulan suci Ramadan. Itu saya selalu mengingatkan ketika kita berdoa, meminta Allah Ta'ala mempertemukan kita, memberikan umur dan kesehatan kepada kita untuk bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan, itu tolong, itu jangan pernah lupa, meskipun tidak harus diucapkan, tapi definitifkan, pastikan yang kita minta itu tidak hanya minta dipertemukan. Jadi, mari kita minta itu tidak sekedar dipertemukan bulan suci Ramadan. Tidak sekedar kita diberi umur dan kesehatan sehingga kita pada saat di Ramadan tiba itu kita dalam kondisi sehat walafiat. Tapi mintalah kepada Allah Ta'ala baik secara eksplisit diucapkan atau secara implisit di dalam hati kita, di batin kita. Yaitu kita meminta agar Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dengan cara pertemuan yang baik atau dengan cara pertemuan yang sebaik-baiknya. Makanya saya biasanya tambahkan tadi. Kalau doa yang umum kan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah umur kami untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu saya biasa tambahkan dengan tambahan Allahumma balighna Ramadan bulughan hasanah. Jadi atau bi ahsani hal. Ya Allah, jadi sampaikanlah umur kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Dengan cara pertemuan yang sebaik-baiknya. Jadi, ya mengapa? Karena kalau sekedar dipertemukan Ramadan, itu betapa banyak orang-orang yang dipertemukan bulan suci Ramadan, diberi umur, diberi kesehatan, diberi kelapangan, diberi kemudahan untuk berada di bulan Ramadan, tapi cara dia bertemu dengan Ramadan itu bukan dengan cara yang baik. Jadi, nah kita ingin dipertemukan Ramadan dengan cara pertemuan yang baik. Dengan cara pertemuan yang sebaik-baiknya. Insya Allah itu. Baik, tema kita Tarhib Ramadan dan subtema yang dipilih adalah kuatkan iman dalam rangka menyambut atau sambut bulan suci Ramadan atau sambut Ramadan. Sebelum ke tema ini saya sedikit ingin mengawali dengan menyampaikan bahwa jadi Ramadan yang sudah sangat dekat, sudah di depan mata kita, sudah tinggal menghitung hari beberapa hari lagi. Jadi akan kita mulai puasa pertama dari bulan suci Ramadan. Itu diprediksi akan terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan suci Ramadan dan mungkin juga termasuk dalam penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal. Jadi meskipun kemungkinan terjadinya perbedaan di apa ya terkait dengan Idul Fitri memang lebih kecil. Jadi lebih kecil tapi tetap ada potensi ada perbedaan. Jadi gitu, ada potensi ada perbedaan meskipun lebih kecil kalau dibandingkan dengan perbedaan yang terjadi di awal Ramadan. Jadi kalau di awal Ramadan itu memang perbedaannya ya hampir pasti. Jadi selama ini, selama apa? Selama masih ada, jadi selama di antara yang berbeda itu ada yang eh, mengikuti standar global, hisab global atau ru'yah global, jadi gitu, dengan mengikuti Arab Saudi atau yang lain-lainnya, jadi gitu, itu bisa dikatakan 99,9% itu untuk awal Ramadan pasti beda. Tapi untuk terkait dengan awal Ramadan
perbedaan dalam mengawali puasa Ramadan mungkin agak personal ya, mungkin tidak begitu apa itu banyak pengaruhnya. Tapi secara umum bahwa ya memang itu fakta, realita yang selalu kita dapati bahwa di beberapa Ramadan tahun-tahun sebelumnya, mungkin juga dan tahun-tahun yang akan datang itu selalu terbuka kemungkinan terjadi perbedaan dalam penetapan awal puasa Ramadan dan juga penetapan Idul Fitri, termasuk juga Idul Adha. Nah, di sini saya ingin mengingatkan tentang bagaimana kita menyikapi potensi perbedaan itu ketika terjadi. Yang pertama mungkin penting ketika kita menyikapi perbedaan, itu kalau kita memahami pertama, perbedaan yang banyak terjadi di antara kaum muslimin ini, itu perlu kita klasifikasikan. Ini apa ya, pengingat umum. Jadi kita pengingat umum, ketika kita apa, maaf, ini suaranya gimana? Ada gangguan? Muncul. Ada. Jelas Ustaz, jelas. Jelas, Kiai. Lancar. Baik, jadi ini secara umum sebagai pengingat, kita kan selalu dihadapkan kepada banyak sekali perbedaan, perselisihan. Perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, perbedaan pilihan politik, perbedaan partai, perbedaan, banyak sekali perbedaan yang mewarnai apa itu kehidupan dan hubungan antara kaum muslimin. Nah, dalam kita menyikapi perbedaan-perbedaan itu, ini penting untuk saya ingatkan karena ya ini momentumnya Ramadan, tapi kita akan bertemu dengan Ramadan yang ternyata di situ ada perbedaan-perbedaan. Di dalam Ramadan ada perbedaan. Jadi perbedaan apa itu jumlah rakaat salat tarawih dan lain sebagainya. Secara umum begitu. Nah, secara umum ketika kita menyikapi perbedaan, itu manhaj atau metodologi pola pikir yang harus kita miliki dan harus kita bangun dalam menyikapi perbedaan itu pertama adalah kita harus mengetahui dulu perbedaan yang terjadi yang kita hadapi ini. Contoh misalnya tentang perbedaan penetapan awal Ramadan, akhir Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Karena perbedaan metode yang digunakan, kriteria yang digunakan, perbedaan salat tarawih, perbedaan kunut subuh nggak kunut subuh, perbedaan organisasi, perbedaan gerakan dakwah, perbedaan metode dakwah, perbedaan pilihan politik. Itu pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu mengetahui perbedaan yang terjadi, yang kita hadapi, dan kita harus kita sikapi ini kategorinya apa? Apakah termasuk perbedaan prinsipil atau non-prinsipil? Perbedaan usul atau furu? Ini penting sekali karena sering sekali ketika kita berbeda, itu yang terjadi apa ya? Kondisi-kondisi yang sangat negatif, jadi kontraproduktif sampai destruktif itu salah satu faktor penyebabnya karena ini langkah awal pada saat kita menyikapi perbedaan ini belum kita clearkan. Atau sering terbolak-balik. Masalahnya khilafiyah biasa, ijtihadiyah, masalah furu yang biasa sekali tapi disikapi seolah-olah ini perbedaan prinsip. Jadi gitu. Nah, seperti contoh dalam masalah ini, masalah penetapan awal bulan Ramadan ini. Ini adalah termasuk perbedaan furu'iyah. Perbedaan non-prinsip. Nah, maksudnya apa? Ketika perbedaan yang terjadi itu, ini termasuk furu'iyah. Jadi masalah furu, bukan prinsip. Sejak awal dalam kita menyikapinya, kita tidak menyertakan sikap walak barok. Cinta atau benci. Tidak ada permusuhan. Jadi gitu. Tetap dengan satu hati, dengan satu ukhuwah, dengan satu cinta. Hanya beda wacana, beda pilihan. Yang sangat ditolerir.
Sementara ketika kita beda prinsip, itu beda. Jadi di situ ada walak barok, setidaknya secara ideologis. Jadi, nah, perbedaan dalam metode apa dalam menyikapi atau dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, antara yang menggunakan hisab atau ru'yah. Hisab pun juga antara hisab dan atau ru'yah lokal atau global. Terus jadi hisab, sesama hisab, itu kriterianya apa? Standarnya apa? Jadi sama-sama menggunakan hisab. Contoh misalnya seperti di antara organisasi kita, Muhammadiyah dan Persis Persatuan Islam. Itu sama-sama mereka menggunakan hisab. Dan hasil perhitungan hisab mereka tentang awal Ramadan dan Idul Fitri atau 1 Syawal, itu secara umum sama. Kalaupun berbeda dikit sekali. Terkait dengan posisi hilal. Jadi gitu. Posisi hilal Ramadan pada hari Selasa tanggal 17 Februari mendatang yang bertepatan dengan 29 Sya'ban, waktunya ru'yatul hilal biasanya itu posisi hilal itu seperti apa? Itu hampir semua lembaga hisab itu hampir sama dalam menetapkan posisi hilal itu seberapa. Sudah masih di bawah ufuk atau di atas ufuk, masih di bawah horizon atau di atas horizon, itu secara umum sama. Sehingga contoh misalnya bahwa di seluruh Indonesia nanti, pada saat dilakukan ru'yatul hilal tanggal 29 Sya'ban yang bertepatan dengan jadi hari Selasa, jadi lusa ya, tanggal 17 Februari, itu seluruh hasil lembaga hisab pemerintah atau depak atau organisasi manapun, itu semuanya sepakat bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia itu masih berada di bawah ufuk, di bawah horizon. Bahkan agak jauh di bawahnya. Artinya hilal itu belum wujud. Bahkan tidak hanya belum wujud pada saat matahari terbenam di hari itu. Bahkan itu hilal itu belum terjadi konjungsi, belum istima. Ini istilah-istilah dalam ilmu hisab, ilmu falak seperti itu. Oke, itu sepakat semuanya. Baik Muhammadiyah ataupun Persis, hasilnya sama persis. Jadi gitu. Tapi faktanya dalam menetapkan awal Ramadan kapan, sama-sama menggunakan hisab. Itu Muhammadiyah seperti yang kita tahu dalam maklumat yang sudah resmi dipublikasikan mungkin di awal Rajab ya. Itu bahwa tanggal 1 Ramadan akan jatuh di di hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Sementara Persis yang sama-sama menggunakan hisab dengan hasil hisab yang sama, jadi gitu, itu menetapkan bahwa awal Ramadan akan jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Februari. Mengapa kok bisa? Nah itu, yang digunakan standarnya, kriteria. Jadi Muhammadiyah sekarang tidak lagi menggunakan hisab hakiki wujudul hilal untuk lokal Indonesia. Dulu begitu. Tapi sekarang itu yang resmi itu digunakan Muhammadiyah itu adalah mengikuti standar KHGT. Kalender Hijriyah Global Tunggal. Jadi di mana penetapan kapan puasa Ramadan, kapan Idul Fitri 1 Syawal, itu tidak hanya ditentukan oleh posisi hilal di negeri tertentu seperti di Indonesia misalnya, tidak. Tapi ditentukan oleh posisi hilal dimanapun. Jadi gitu. Meskipun di sini belum terlihat, meskipun di sini hilal masih di bawah ufuk, tapi kalau di
Arab Saudi misalnya, atau di Qatar, atau di Maroko, atau bahkan di Amerika, di New Zealand. Jadi gitu. Yang berbeda kita 12 jam misalnya antara kita itu. Ternyata di sana apa itu hilal sudah tinggi. Di atas ufuk 5 derajat dan sudah terlihat. Sehingga di sana sudah menetapkan awal bulan Ramadan di tanggal apa itu di tanggal apa? Di tanggal 18 itu, yaitu kalau kita mengikuti mazhab ru'yah dan hisab global, dan sebetulnya ini mazhab jumhur aslinya. Maka Indonesia mengikut, itu yang kemudian diterapkan Muhammadiyah. Sementara Persis itu menggunakan hisab untuk lokal. Jadi bahwa kapan awal Ramadan, kapan Syawal nanti, itu ditentukan berdasarkan hisab terkait dengan posisi hilal di Indonesia saja, lokal. Jadi gitu. Nah, untuk Idul Fitri juga begitu. Muhammadiyah sudah menetapkan, jadi berdasarkan apa itu hisab hakiki wujud hilal maupun KHGT, bahwa apa, jadi Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah yang akan datang, insya Allah akan jatuh pada hari apa itu hari Jumat tanggal 20 Maret. Jadi gitu. Pada tanggal 20 Maret. Dasarnya hisab, dasarnya apa itu hisab. Tapi Persis juga menggunakan metode hisab. Tapi justru menetapkan dengan hasil hisab yang hampir sama tentang posisi hilal. Itu menetapkan bahwa 1 Syawal, jadi gitu. Jadi 1 Syawal 1447 itu akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Maret. Nah, mengapa antara sesama penganut hisab itu kok beda? Karena beda kriteria. Jadi Persis itu menetapkan sebagaimana para ulama penganut hisab yang lainnya, itu untuk menentukan awal bulan atau bulan baru itu didasarkan kepada posisi hilal. Itu sudah lahir, sudah wujud, sudah berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam. Jadi seperti nanti penetapan 1 Syawal itu berarti ru'yatnya itu dilakukan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret. Itu bertepatan dengan tanggal 29 Ramadan. Jadi 29 Ramadan untuk yang berpuasa mulai hari Kamis nanti. Jadi gitu tanggal 19 Februari. Nah, itu 19 Maret hari Kamis tanggal 29 Ramadan dilakukan ru'yat. Itu posisi hilal itu sudah ada di atas ufuk. Jadi gitu. Dengan ketinggian ya kisaran sekitar 3 derajat, cukup tinggi. Jadi gitu. Nah, cuman Persis masih belum menetapkan bahwa meskipun hilal sudah tinggi sampai 3 derajat, elongasinya nggak tahu saya berapa, misalnya gitu, itu mereka masih belum menetapkan bahwa itu adalah tanda besoknya itu sudah 1 Syawal. Mereka tetap menetapkan besoknya masih 30 Ramadan, sehingga Ramadan disempurnakan 30 hari, dan apa itu 1 Syawal Idul Fitrinya itu akan terjadi besok lusanya. Jadi hari Sabtu, tanggal 21 Maret. Karena mereka menggunakan kriteria ketinggian hilal yang menandai awal bulan puasa Ramadan itu, awal bulan Ramadan atau Syawal itu dengan kriteria, kalau tidak salah, saya pernah dengar, saya belum konfirmasi sih. Itu kalau Persis itu standarnya 4 derajat. Kalau pemerintah kan mengikuti kesepakatan Mabims, Menteri Agama, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu kan sepakat bahwa untuk menentukan awal bulan Hijriah baru, itu posisi hilal itu sudah di atas ufuk dengan ketinggian, tingginya 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat sekarang. Nah,
Ini perbedaan terjadi mengapa? Karena ada perbedaan metode hisab ru'yah, hisab hakiki wujudul hilal, hisab imkan ru'yah, hisab lokal, hisab global. Antar sesama ru'yah juga berbeda-beda. Ru'yah lokal, ru'yah global. Dan seterusnya, dan seterusnya itu. Nah, itu yang mendasari terjadi perbedaan. Dan itu adalah metodologi, argumen-argumen ilmiah yang semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita berdebat di seputar itu sampai hari kiamat nggak akan pernah selesai. Nah, ini kita sampaikan adalah pertama masalahnya masalah furu, jadi gitu. Terus dalil dan dasarnya argumentasinya juga dhanni. Jadi sifatnya relatif semuanya. Multi tafsir, multi pemahaman. Sehingga potensi terjadinya perbedaan itu tetap terbuka. Jadi gitu. Nah, sehingga ketika hal seperti ini terjadi, maka pertama dalam khilafiyah furu'iyah, dalam perbedaan dalam masalah-masalah yang non prinsip itu, yang kita kedepankan adalah sikap toleransi, bahkan bisa sampai ke level kompromi. Jadi kita terima perbedaan itu, kita akui, kita hormati dan hargai, bahkan tadi kita bisa kompromi. Nah, bagaimana nanti kita menyikapi itu secara praktek? Kalau untuk awal Ramadan bisa personal, karena sifatnya puasa tidak puasa untuk Ramadan itu bisa yang mengikuti puasa mulai hari Rabu monggo, mulai puasa hari Kamis monggo, jadi gitu. Secara umum personal tidak begitu ada efek pengaruhnya. Yang ada pengaruh sosialnya secara luas itu adalah dalam menyikapi perbedaan Idul Fitri. Kalau terjadi perbedaan, kita masih berharap. Karena potensi untuk terjadinya kesamaan itu masih ada. Jadi nah kita masih berharap mudah-mudahan Idul Fitrinya sama, insya Allah. Jadi kalau sama ya berarti sama pada tanggal 20 Maret semuanya. Cuman potensi perbedaan masih tetap terbuka. Kalau betul nanti terjadi perbedaan, dalam cara kita menyikapinya secara praktek, ini secara praktek, bukan secara teori. Kalau secara teori silakan masing-masing. Tapi secara praktek, maka masing-masing kita dalam berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu mengikuti hari raya atau penetapan hari raya, pilihan hari raya yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat muslim di mana dia tinggal. Jadi ini saya selalu mengingatkan ketika ada perbedaan hari raya, yang harus kita pegangi itu adalah, jadi hari raya itu adalah hari yang dirayakan. Sering terjadi salah persepsi ketika beda hari raya itu hari raya dipersepsikan kapan sholat id. Bukan. Hari raya bukan sholat id, meskipun sholat id bagian dari hari raya. Tapi menetapkan kapan hari raya bukan ditentukan oleh kapan kita sholat idnya. Itu salah urutan. Yang benar, yang tepat itu adalah kita balik. Kapan kita sholat id adalah di hari di mana kaum muslimin di satu wilayah, di satu daerah, di satu kota, di satu desa. Jadi gitu. Itu merayakan hari. Hari itu dirayakan, diramaikan, disiarkan dengan silaturahim, dengan takbir. Nah itu, kapan hari yang oleh mayoritas kaum muslimin di tempat di mana kita tinggal pada saat itu, hari itulah yang dia rayakan, maka meskipun berbeda dengan pilihan teoritis kita, misalnya gitu, maka kita sebaiknya mengikuti berhari raya di hari itu. Nah setelah itu, kapan kita sholat id? Ya di hari di mana, di hari yang dirayakan oleh masyarakat. Jadi merayakan hari itu bukan kapan kita sholat. Kalau kapan kita sholat id itu saya juga dulu sekian puluh tahun yang lalu pernah.
Jadi memahami hari raya itu adalah salat Id. Sehingga kita itu sengaja misalnya di apa ya, masyarakat sekitar kita di desa, di kota, tinggal di mana kita itu hari rayanya misalnya bahwa hari rayanya itu hari ini. Masyarakat takbiran, rame, semua salat semuanya itu kita sengaja sembunyi di rumah, tidak keluar, tidak ikut salat, tidak ikut merayakan hari raya. Mengapa? Karena kita ikut yang besok. Atau sebaliknya. Jadi masyarakat di mana kita tinggal itu hari rayanya besok, misalnya gitu. Tapi karena kita memilih ikut yang hari ini, padahal hari ini sepi di sekitar kita. Kita mencari info di mana yang ada salat Id hari ini. Maka kita pergi ke sana sembunyi-sembunyi tanpa bersuara. Terus kita ikut salat di sana. Jadi gitu. Itu bukan hari raya. Hari raya itu hari yang dirayakan. Jadi merayakan hari itu nggak bisa sendirian, nggak bisa dengan itu rame. Jadi syiar gitu. Nah, nanti ketika ada perbedaan misalnya, meskipun perbedaannya berbeda, anggaplah misalnya saat ini hari rayanya nanti beda. Terus ambillah seperti contoh saya. Jadi gitu. Misalnya kok kemudian saya memilih secara teorinya itu, secara mazhab, ikut hari raya yang tanggal 21 Maret misalnya gitu. Ini pilihan. Pilihan mazhab, pilihan apa? Pilihan ilmu. Tapi mungkin misalnya kok saya mudik. Saya pulang kampung mudik untuk merayakan hari raya dan sholat Id dengan keluarga di kampung. Ternyata kampung di mana saya nanti pada hari-hari raya itu berada di sana, itu merayakan harinya, hari rayanya itu hari tanggal 20, hari Jumat. Sholat Idnya hari Jumat. Maka sebagai bentuk toleransi dan bahkan kompromi, ya sudah. Jadi saya berhari raya bersama mereka. Itu secara umum. Begitu juga sebaliknya. Jadi gitu. Begitu juga sebaliknya. Itu ada hadis di dalam ini. Jadi as-shaumu yauma yasumun nas, wal fitru yauma yaftirun nas, wal adha yauma yudhhin nas. Jadi puasa Ramadan kapan? Itu ketika masyarakat bersama-sama puasa. Kapan Idul Fitri? Ketika masyarakat bersama-sama beridul fitri. Idul Adha kapan? Ketika masyarakat sama-sama. Masyarakat itu maksudnya minimal masyarakat di sekitar di mana kita tinggal. Karena Ramadan dan khususnya hari raya Idul Fitri Idul Adha itu adalah momentum kebersamaan. Bukan ibadah fardiyah. Jadi momen kebersamaan, syiar. Jadi mengapa diperintahkan untuk kita, disyariatkan untuk kita semarakkan dengan takbir, tahmid. Terus kemudian mengapa disyariatkan kalau bisa salat itu di tanah lapang. Terus kemudian menuju ke tanah lapang dengan takbir. Terus kalau bisa jalan kita berangkat ke tempat salat di masjid atau di tanah lapang. Itu berbeda dengan jalannya itu supaya syiar. Kalau di kita itu syiarnya yang paling dominan adalah dengan maaf-maafan, silaturahim, anjang sana. Jadi kapan hari raya itu adalah kapan masyarakat di sekitar kita itu beranjang sana. Sepakat untuk malamnya takbiran, terus paginya nanti silaturahim maaf-maafan. Nah, pada hari itulah kita melakukan salat Id. Ini ketika kita dalam menyikapi secara umum. Jadi meskipun mungkin barangkali kita nanti tinggal di tempat di mana mereka di tempat itu beda pilihan hari rayanya dengan yang kita pilih, maka pada saat kita berada di situ, maka kita mengikuti di situ. Ini sama persis dengan sikap kita menyikapi perbedaan seperti kunut subuh misalnya. Salat tarawih 11 atau 23 dan lain-lain. Untuk kunut subuh lah, untuk yang contoh. Ini contoh. Saya sampai hari ini secara keilmuan mazhab lebih memilih tidak ada kesunahan sunat kunut subuh secara khusus. Saya lebih mengikuti pendapat mazhab lain seperti Hambali, Hanafi dan lain-lainnya, tidak ada kesunahan sunat subuh secara khusus.
Jadi sementara mazhab Syafi'i kan kunut subuh itu sunnah muakkadah yang seandainya ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu secara teori, secara pilihan mazhab. Tapi secara praktek, hampir tiap hari saya kunut subuh. Karena masjid terdekat di mana biasa saya salat jamaah itu masjid yang kunut subuh. Jadi pilihan teoritisnya itu ini, tapi pilihan praktek itu berbeda. Itu bentuk toleransi, bentuk kompromi kita. Dan itu bukan karena terpaksa. Itu contoh dari para ulama terdahulu itu seperti itu. Karena ini masalah khilafiyah furu'iyah, bukan prinsip. Kalau prinsip kita tidak berubah-ubah. Insya Allah itu. Baik, mohon maaf. Ini ternyata sudah, jangan waktunya sudah habis ini. Ini diberi waktu sampai, soalnya saya cari jam 8 sampai selesai. Ini gimana kalau nanti saya selesainya asar ini? Jadi jangan salah saya kalau ini. Baik, silakan kalau nanti diingatkan ini waktunya sampai kapan yang jelas. Baik, ini tadi karena saya ingin memanfaatkan ini, eh, salah satunya juga beginilah, tentang bagaimana kita menyikapi perbedaan ini supaya kita sikapi dengan benar, dengan baik, dengan proporsional, dengan hikmah, dengan hati yang adem gitu. Itu sehingga jangan sampai nanti kita masuk ke Ramadan itu hanya gara-gara perbedaan awal puasa, perbedaan ini kita bantah-bantah dengan kawan kita sehingga hati kita berubah. Jadi hati kita berubah dan itu akan mengganggu dan akan menghalangi atau mengurangi kekhusyuan kita, optimal apa itu upaya kita untuk mengoptimalkan Ramadan. Itu jangan sampai. Sehingga meskipun ada perbedaan, ini perbedaan wacana, perbedaan pemahaman, pemikiran, perbedaan pilihan. Jangan dimasukkan ke hati. Jadi gitu. Itu jadi karena kalau kita bau Ramadan tapi debat saling salahkan nggak benar ini semacam itu nanti akan mengganggu. Itu juga bagian dari persiapan dalam kita menyambut bulan Ramadan. Baik, tema kita kuatkan iman sambut Ramadan. Jadi Ramadan sudah di ambang pintu bahkan di depan mata kita menghitung hari. Kalau yang puasa tanggal 8 tanggal apa itu 18 Februari itu berarti tinggal 4 hari. Sekarang hari Sabtu, jadi nanti Rabu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu awal puasa 4 hari. Kalau yang insya Allah puasanya hari Kamis, itu berarti masih ada 5 hari. Itu waktu begitu cepat tanpa terasa. Kita sudah menghitung hari seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi pada saat ini kita sudah sudah dekat sekali dengan posisi Ramadan seperti sekarang ini. Tadi disampaikan oleh Ustaz Agus Haryadi bahwa para ulama salaf, sahabat dan tabi'in dan lain-lain waktu itu sudah siap-siap menyambut Ramadan itu 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan sebelum Ramadan. Itu sudah. Nah, ini kita sudah tinggal 5 hari, tinggal 4 hari. Nah, apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan dalam rangka menyambut Ramadan? Tentu persiapan. Persiapan apa? Banyak tentunya. Jadi banyak tentunya. Ada persiapan ilmu, ada persiapan hati, ada persiapan pikiran, ada persiapan finansial termasuk, ada persiapan fisik. Jadi ada persiapan apa ya? Menata agenda dan jadwal kita. Jadi ada banyak persiapan yang perlu kita siapkan. Mungkin juga termasuk persiapan menu-menu khusus. Mungkin ada yang sudah membuat daftar untuk buka dan sahurnya. Jadi sahur hari pertama itu menu ini. Jadi buka hari pertama menu ini. Tidak masalah. Jadi kan begitu. Jadi asal jangan sampai itu yang paling dominan. Itu yang prioritas. Bahwa kita membuat daftar menu untuk itu nggak masalah. Tidak salah gitu. Insya Allah itu. Tapi jangan sampai itu menjadi prioritas utama. Itu saja. Intinya persiapan banyak sekali. Nah, tapi persiapan yang paling utama adalah persiapan iman. Jadi
Mengapa? Karena Allah Ta'ala ketika menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan di ayat 183 surat Al-Baqarah, yang ini ayat yang paling banyak diulang-ulang oleh para khatib, penceramah, ustadz, mubaligh sebelum Ramadan. Jadi di dalam Ramadan, selama Ramadan sampai pasca Ramadan itu adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan itu yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Ramadan dan puasa Ramadan itu ditujukan secara khusus kepada orang-orang beriman saja. Nah, sehingga di sini, jadi kalau kita ingin betul menyambut Ramadan itu memang kita harus mempersiapkan diri. Kita bertanya kepada diri kita. Jadi silakan baca ayat itu diulang-ulang dan renungkan, tadaburi, hayati. Panggilan yang sangat indah dari Allah Ta'ala loh, yang memanggil Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman kepadaku, yang beriman kepada hari akhir, yang beriman kepada Islam. Wahai orang-orang yang beriman, lembut sekali, indah sekali, menenangkan, menyejukkan. Kenapa? Orang-orang beriman itu kekasih Allah. Orang beriman itu waliullah. Jadi orang beriman itu kesayangan Allah Ta'ala. Orang beriman itu hamba-hamba yang Allah dekatkan. Jadi gitu. Itu indah. Nah, terus dijelaskan kutiba alaikumusiyam. Jadi kewajiban puasa Ramadan dan Ramadan itu untuk siapa? Untuk orang beriman. Orang-orang yang dalam hatinya ada iman. Mengapa? Karena memang apa yang Allah jelaskan berupa kewajiban puasa dan juga kewajiban-kewajiban syari'i yang lainnya, ketentuan-ketentuan syari'i yang lainnya, itu tidak manfaat. Jadi tidak manfaat kalau ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang bisa memahami, jadi luar biasanya ketentuan ibadah puasa, ya hanya orang beriman. Nilai puasa, keberkahan puasa, keluar biasaan puasa, keistimewaan Ramadan itu hanya bisa dipahami, bisa ditangkap oleh orang-orang yang menyikapinya dengan keimanan. Mengapa? Ya karena kan, jadi kita semuanya tahu, bulan Ramadan itu bulan yang Masya Allah. Jadi bulan berlimpah rahmat barokah. Bulan kebaikan. Bulan kemuliaan, bulan keistimewaan. Super istimewa. Bulan luar biasa. Tapi keistimewaan, keutamaan, kemuliaan, keluar biasaan Ramadan, salah satunya puasa, itu sifatnya itu ukhrawi. Sifatnya maknawi. Sifatnya imani. Bukan maddi, materi duniawi. Coba misalnya, jadi Ramadan adalah bulan istimewa. Apa istimewanya? Itu karena setiap hari, siapapun yang puasa di bulan Ramadan, apalagi ditambah taraweh, tadarus, itu selama Ramadan, yang puasa sehari, itu langsung masuk ke rekeningnya, itu misalnya 1 juta. Apalagi 10 juta. Apalagi 100 juta. Kalau taraweh, misalnya begitu, itu akan dapat 500.000. Tilawah Al-Quran tergantung berapa banyak dia membaca.
Terus siapa yang iktikaf akan dapat ini. Siapa yang ini akan dapat ini. Coba gimana kira-kira? Jadi banyak orang yang sejak eh, itu, kalau seperti itu 6 bulan yang lalu betul-betul semua orang akan nunggu-nunggu kapan Ramadan segera tiba. Karena keistimewaan bagi mereka materi, duniawi. Atau enggak. Jadi, bahkan langsung yang puasa langsung utangnya lunas. Yang ini langsung sakitnya sembuh. Intinya semua yang kasat mata, duniawi materi, itu Masya Allah. Orang akan berlomba-lomba dan akan tidak sabar segera ketemu. Keistimewaan Ramadan, termasuk puasa di dalamnya itu kalau dibanding dengan 1 hari puasa Ramadan, itu tidak diukur dengan triliunan. Lebih baik daripada kekayaan seluruh dunia. Jadi tidak ada apa-apanya itu 1 juta, 100 juta, 1 miliar, nggak ada apa-apanya. Membaca 1 ayat itu mungkin nilainya ratusan juta sampai miliaran. Iktikaf 1 jam, 2 jam, semalam 2 malam. Itu nggak ada dibandingkan. Tapi keistimewaannya itu tidak materi duniawi. Jadi berupa apa? Idza jaa Ramadan. Ketika Ramadan telah tiba, apa yang terjadi? Futihat abwabul jannah. Seluruh pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Artinya yang katanya mau ingin masuk surga silahkan. Tinggal masuk. Dan silahkan masuk dari pintu manapun tanpa nyari kunci, tanpa cara dorong pintunya sudah dibuka belak-belakan. Seluruh pintunya. Tinggal masuk blak. Gak ada apa-apanya itu nikmat duniawi sebesar apapun. Seluruh pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Seluruh seluruh setan-setan pengganggu yang biasanya selama 11 bulan itu ganggu kita tiap hari. Itu dirantai, dibelenggu sehingga tidak punya kemampuan untuk menggoda lagi. Pintu tobat terbuka, tobat diterima, doa dikabulkan, pahala dilipat gandakan. Jadi gitu. Setiap malam itu Allah menyediakan secara khusus memilih hamba-hambanya yang dibebaskan dimerdekakan dari api neraka. Setiap malam, sejak malam pertama. Jadi salah kalau ada yang persepsikan seperti riwayat hadis yang tidak sahih bahwa jadi Ramadan itu dibagi 3. 10 hari pertama itu adalah rahmat. Jadi 10 hari kedua itu maghfirah. 10 hari terakhir itu adalah itqul minan nar, pembebasan dari neraka. Tidak. Ramadan seluruhnya dari malam pertama itu semuanya ya rahmat, ya maghfirah, ya barakah, ya pembebasan dari neraka setiap malam. Pelipat gandaan kebaikan itu tanpa batas. Dan puncaknya ada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar di mana ketika satu malam itu dimanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan keimanan, itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 82-83 tahun. Misalnya ada yang salat malam, tilawah, zikir, istighfar, doa, salawat, selama itu begadang malam Lailatul Qadar dan pas Lailatul Qadar, tidak harus tahu. Pokoknya dia mujahadah dan ternyata itu malam Lailatul Qadar. Itu lebih baik daripada seandainya dia setiap malam selama 82-83 tahun tidak pernah putus melakukan amal ibadah yang sama. Pahalanya sama seperti itu. Dahsyat luar biasa. Jadi bulan pensucian jiwa, bulan penghapusan dosa, bulan kalau kita ingin naik derajat, bulan
orang naik peringkat takwa dan iman. Dahsyat semuanya. Tapi sifatnya itu maknawi. Non materi, nilai. Nilai keimanan, nilai akhirat. Nah, yang bisa memahami bahwa iman takwa bernilai, salat, zikir, doa, puasa itu bernilai, itu hanya orang beriman. Bahwa masuk surga itu luar biasa. Jadi gitu, itu selamat dari neraka itu luar biasa. Dosa diampunkan, pahala dilipat gandakan itu hanya iman. Jadi itu. Oleh karena itu maka ya agar supaya betul-betul kita bisa memahami dan betul-betul meyakini, seyakin-yakinnya bukan hanya secara teori. Ramadan itu bulan yang dahsyat, patut untuk dirindukan dan diperjuangkan untuk mendapatkan raihan kemuliaan dan fadilah yang luar biasa itu hanya dengan bekal iman. Begitu juga misalnya dalam hadis-hadis. Hadis yang mungkin banyak yang hafal dan nanti juga biasa diulang-ulang para ustazah selama Ramadan tentang di antara fadilah puasa Ramadan, qiyamul lail tarawih di bulan Ramadan, qiyamul lail salat malam di malam Lailatul Qadar. Itu kan hadisnya mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan nanti akan dia hapuskan dosa yang telah lalu. Barang siapa yang qiyamul lail di Ramadan akan dihapuskan dosa yang telah lalu. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, ghufir lahu ma taqaddam, diampunkan dosa yang telah lalu. Yang puasa Ramadan, yang qiyamul lail selama Ramadan, yang qiyamul lail khusus di malam Lailatul Qadar dijanjikan akan diampunkan dosa yang telah lalu itu ada syaratnya. Yaitu ketika itu semua dilakukan imanan wahtisaba. Atas dasar iman dan berharap ridha Allah Ta'ala. Jadi, kalau tanpa iman ya bisa tidak didapat itu. Jadi iman wahtisaba. Sehingga sekali lagi oleh karena itu maka persiapan yang paling utama tanpa mengabaikan persiapan-persiapan yang lainnya, persiapan materi perlu, persiapan fisik perlu, persiapan penjadwalan segala macam itu perlu, tapi yang paling utama persiapan iman. Jadi dan mempersiapkannya tentu maksudnya adalah menguatkan iman. Karena apa? Ya karena ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu tadi bahwa yang dipanggil jadi untuk melaksanakan ibadah puasa dan amal ibadah Ramadan yang lainnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya kita karena kita orang Islam sehingga kita mengaku beriman, kita merasa bahwa oh berarti ini tujuan pada saya. Atau saya termasuk di dalamnya. Jadi gitu. Insya Allah. Tapi kita perlu juga merenung. Jadi dan berpikir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu jangan-jangan yang maksudnya itu iman khusus. Atau setidaknya kita perlu ini. Karena begini. Jadi atau kita bertanya, kadar keimanan yang seperti apa yang harus kita siapkan dan persiapkan agar kita betul-betul memang termasuk dalam cakupan yang dipanggil Allah dengan panggilan yang indah ya ayyuhalladzina amanu itu. Nah, itu kita bisa lihat bahwa jadi tentu kan tujuannya agar supaya dengan keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah itu dia bisa betul-betul menyadari, mengakui dan meyakini serta menyikapi dan memperlakukan bulan Ramadan itu seperti orang-orang beriman, contohnya para nabi SAW, para sahabat, tabi'in, dan para ulama dulu menyikapinya.
Yaitu bahwa dia bulan yang istimewa. Nah, pertanyaannya adalah bahwa betulkah kita sudah memiliki kesiapan iman, kadar iman, level iman yang cukup untuk nanti kita menyambut Ramadan? Itu tergantung pada jawaban atas pertanyaan. Pertanyaannya adalah, istimewakah Ramadan bagi kita? Tentu semua kita akan menjawab, iya, Ramadan bulan yang istimewa, super istimewa. Jadi gitu. Mohon maaf, istimewa bagi siapa? Istimewa menurut siapa? Kalau istimewa, iya, kan ayatnya mengatakan begini, hadisnya mengatakan begini. Terus para sahabat itu bagaimana menyikapi Ramadan seperti ini sampai mereka itu rindu Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang. Berarti kan istimewa sekali. Iya, itu Ramadan istimewa bagi Allah, menurut Allah. Bagi Rasulullah SAW dan menurut Rasulullah SAW. Bagi para sahabat, bagi para tabi'in, bagi ini. Pertanyaan yang harus kita, istimewakah Ramadan bagi kita? Kalau Rasulullah SAW mengistimewakan Ramadan, para sahabat, para ulama, salaf dulu mengistimewakan Ramadan, itu mereka sudah mengistimewakan persiapan mereka saat menunggu Ramadan sekian bulan sebelumnya. Mereka akan melakukan mengistimewakan persiapan. Rindunya istimewa. Kangennya Ramadan istimewa. Gak sabarnya Ramadan istimewa. Jadi ibarat tamu itu misalnya bahwa ini karena tamu yang akan datang, tamu yang sangat dirindukan, yang sangat dicintai, yang sangat ditunggu kedatangannya. Sehingga sekian waktu, mungkin hitungan bulan, bahkan atau minimal pekan itu sudah menghitung hari tiap hari. Masih 2 bulan lagi, masih 1 bulan lagi. Apalagi ini sudah mungkin kalau sudah kayak orang tua yang sudah ditinggal anak kesayangan merantau 5 tahun, terus diberitahu insya Allah 5 bulan lagi akan pulang. Itu coba kayak apa itu? Nah itu, karena apa? Yang datang ini istimewa. Berbeda dengan ketika orang tua nunggu anaknya yang pulang dari sekolah, pulang dari kuliah yang tiap hari ketemu. Itu beda. Jadi gitu. Nah, seperti itu. Artinya bahwa ini kesiapan keimanan. Karena tadi, jadi bagaimana kita itu nanti betul-betul bisa mengistimewakan Ramadan itu tergantung bagaimana seistimewa apa iman kita. Semakin istimewa iman kita, semakin tinggi level iman kita, berarti juga semakin spesial. Jadi cara kita nanti mengistimewakan Ramadan. Jadi secara umum bahwa jadi itu yang paling utama. Nah, baik, ini 5 menit ya. Jadi saya ini secara umum saya hanya ini. Jadi di bawah karena faktor penentu bagaimana kita nanti menyikapi, memperlakukan bulan Ramadan. Dan apa yang kita lakukan selama Ramadan itu, apakah eh, sikap kita baik tapi biasa-biasa saja, atau bahkan kurang, atau Masya Allah istimewa, itu faktor penentunya adalah iman. Maka mari kita persiapkan iman kita dan bagaimana cara kita menyiapkannya, atau keimanan seperti apa yang kita persiapkan itu jadi tergantung. Jadi artinya bahwa jadi alat ukur yang kita lihat sekarang adalah kalau kita di waktu yang sudah menjelang masuk ke Ramadan sekarang tinggal 4 hari, 5 hari seperti sekarang ini, itu cara kita mengukur
apakah kita sudah memiliki kesiapan untuk menyambut Ramadan dengan persiapan yang istimewa? Apakah iman kita sudah istimewa? Itu salah satu alat ukurnya adalah bahwa jadi apa ya? Apa yang kita rasakan? Apakah kita akan bertemu Ramadan ini betul-betul kita bahagia, kita lapang, kita Masya Allah apa itu bersuka cita, hati kita berbunga-bunga, atau sikap kita biasa saja ya. Insya Allah Ramadan tinggal 4 hari atau 5 hari lagi nanti akan saya puasa, biasa, biasa. Jadi gitu. Tahu, jadi itu. Dan nanti akan puasa tapi biasa, tidak ada yang spesial. Jadi atau bahkan sebaliknya, naudzubillah, tapi itu ada sebagian kaum muslimin mungkin itu ketika tahu Ramadan itu sudah segera tiba, itu bukan senang tapi malah dadanya kayak sempit, tampak ketidaksukaan. Ramadan disikapi sebagai bulan yang menyulitkan, menyusahkan, merepotkan. Waduh, Ramadan tinggal, waduh repot nanti. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak boleh. Itu yang kalau kita membaca surat Fatir ayat 32 tentang pembagian 3 level orang beriman. Level terendah, zalim li nafsih. Orang seperti ini itu termasuk zalim nafsi. Allah menjadikan Ramadan itu untuk Masya Allah agar kita berkesempatan meraup keberkahan yang luar biasa. Jadi, tapi disikapi seolah-olah kayak mau ketemu musuh gitu, bertemu Ramadan itu. Zalim kan berarti. Nah, sementara yang di atas yang lebih baik itu adalah level mukmin muqtasid. Mukmin yang hemat dalam kebaikan dan ketaatan. Data-data saya baik, melakukan puasa, melakukan berbagai amal soleh, tapi eh, itu seperti apa yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi ya puasa seperti dia puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, ya puasa. Jadi kualitas puasanya, salatnya, zikirnya, doanya, muja itu sama seperti yang lainnya. Bagus, tapi ketika yang hal-hal baik amal yang kita lakukan selama Ramadan itu sama seperti yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya, tidak ada yang istimewa, berarti kita masih belum mengistimewakan Ramadan. Artinya berarti iman kita masih belum iman yang istimewa. Nah, harapan kita, persiapan keimanan kita miliki itu persiapan yang menjadikan apa itu? Jadi hati kita sekarang berbunga-bunga, rindu sekali menghitung hari, menghitung jam kapan segera Ramadan untuk segera mendapatkan raihan keberkahan, kerahmatan yang sebanyak-banyaknya. Jadi seperti itu. Terus kemudian nanti dia apa bertekad untuk melakukan yang serba istimewa. Jadi puasa istimewa. Bagaimana puasa istimewa? Puasa yang tidak hanya mempuasakan syahwat perut dan syahwat apa itu seksual saja, tapi juga mempuasakan syahwat mata, syahwat telinga, syahwat mulut, syahwat tangan, syahwat kaki, syahwat hati, syahwat pikiran. Itu dipuasakan semuanya. Itu istimewa. Sholatnya, kekhusyuannya, sholatnya lebih sempurna. Tilawahnya, zikirnya, doa, munajatnya, tobatnya, menangisnya. Itu sudah ada target ini kira-kira kalau seandainya tetesan air tobat nanti itu akan menyiapkan berapa gelas gitu misalnya gitu. Itu air mata tobat yang akan dia kucurkan selama Ramadan. Artinya bahwa itu alat ukur. Sejauh mana kita mengistimewakan Ramadan, itu menentukan sejauh mana apa itu jadi sejauh mana level iman kita itu akan menentukan sejauh mana kita mesti Ramadan. Itu yang harus kita ini. Bagaimana kondisi kita saat ini? Nah, eh, kalau untuk kita ini, karena waktu kita sudah habis di bagian akhir, bagaimana agar supaya iman kita itu naik, iman kita meningkat, iman kita kuatkan, dan kita betul-betul apa memiliki kesiapan keimanan yang istimewa, karena hanya dengan itu kita bisa mengistimewakan Ramadan dengan amal-amal ibadah yang serba istimewa. Di hari-hari terakhir yang tinggal 4-5 hari ini, yang harus banyak tentunya agar kita supaya kita lakukan.
yang harus kita lakukan untuk menguatkan dan meningkatkan. Jadi menguatkan iman kan meningkatkan iman. Itu di sini sebagai penutup saya menyebutkan 4 hal. Yang pertama, udah kita tingkatkan, jadi kita tingkatkan muhasabah iman, pemantauan kondisi iman tiap hari, tiap saat. Itu lebih daripada sebelumnya. Jadi kita tanya bagaimana, kita bangun pagi itu yang kita tanya pertama, bagaimana iman saya hari ini. Pagi ini bagaimana iman saya pagi ini. Jadi apakah lebih baik daripada pagi kemarin. Siang nanti bagaimana iman saya siang. Malam kayak gitu. Terus kita pantau betul, kita evaluasi day to day. Jadi bahkan hour to hour, jam per jam. Lebih intens muhasabah iman. Jadi kita pantau mutaba'ah iman itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perkuat, perbanyak tobat istighfar kita. Bukan hanya mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah yang terucap sebagai ekspresi dari apa yang tobat yang ada di hati. Karena kalau kita ingin iman kita kuat, iman kita naik, iman kita bertambah, tapi kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa maksiat, tidak kita tobati, tidak kita istighfari, tentu sangat sulit. Kita hanya ingin hati kita bersih, iman kita naik, tapi kita tidak. Maka hari-hari ini perkuat tobat. Jadi Ramadan bilang bulan tobat, tapi jangan kita katakan, nanti Ramadan saya akan tobat. Enggak. Nanti kita Ramadan tobat, kita buktikan nawaitu itu sejak sekarang. Jadi itu kita perbanyak hari-hari ini, tobat istighfar, kita mengingat dosa-dosa kita, baik yang kita ingat atau yang tidak kita ingat, itu kita tobat istighfar. Itu cara kita untuk menguatkan iman, mengistimewakan iman kita hari-hari ini. Insya Allah itu. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah nawaitu. Ayo kita menata niat. Jadi Ramadan tahun ini itu kita niat apa? Apa yang kita niatkan? Kita mau menjadikan Ramadan atau biasa saja, pokoknya yang penting saya puasa lengkap 30 hari, nanti pokoknya tarweh, pokoknya nanti mungkin tadi target jadi khatam 2 juz, 3 juz, 4 juz, secara formalitas untuk diisi dalam data. Jadi gitu. Atau kita yang ada target kita la'alakum tattaqun. Pokoknya nanti di penghujung Ramadan saya harus mencapai tangga takwa ke-30. Jadi ibaratnya la'alakum tattaqun itu kan nanti kita masuk Ramadan itu berada di level tangga takwa pertama. Ramadan kedua, hari kedua kita naik ke tangga takwa kedua, lanjut ketiga, keempat. Itu idealnya misalnya gitu. Tapi maksudnya bahwa itu kita meniatkan. Jadi sejauh mana iman kita itu nanti ditentukan oleh niat kita Ramadan itu kita mau jadikan seperti apa. Jadi itu mari kita tata betul, kita perbaiki dan kita puncakkan nawaitu kita, azam kita. Ramadan harus menjadi bulan perubahan total. Bulan udah pokoknya selesai Ramadan, tobat dosa saya harus terhapus semuanya. Saya terlahir kembali betul-betul. Jadi gitu. Ramadan saya harus apa? Nah itu puasa saya bagaimana, salat saya bagaimana, kekhusyuan saya bagaimana dan sebagainya itu. Jadi nawaitu. Kemudian yang keempat adalah kita mulai apa-apa yang ingin kita istimewakan selama Ramadan itu mari kita istimewakan sejak sekarang. Jadi bahwa salat kita lebih kita tingkatkan kualitas-kualitasnya hari-hari ini. Tilawah Quran kita, murojaah hafalan kita, zikir kita, tadabbur Al-Quran, doa istighfar kita tadi, kita infak sedekah. Jadi Ramadan bulan sedekah, tapi jangan kemudian enggak sedekahnya nanti. Enggak, sekarang juga sedekah. Dan berlanjut nanti sampai Ramadan. Jadi semua yang ingin kita istimewakan selama Ramadan itu kita sudah mulai praktekkan hari ini. Sejak hari ini bahkan sejak kemarin-kemarin itu. Jadi insyaallah. Itu. Jadi bahwa 4 hal minimal. Pertama adalah muhasabah iman, pemantauan iman tiap hari. Itu kita pantau bagaimana apa kabar iman kita hari ini. Yang kedua adalah
tobat istighfar. Yang ketiga, nawaitu. Mari kita niatkan ini sebagai Ramadan yang ya itu. Jadi seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita atau harus menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan perubahan, Ramadan untuk melahirkan diri kita jadi kepribadian yang baru sama sekali. Dan tadi yang keempat adalah bahwa semua yang ingin kita lakukan selama Ramadan itu sudah kita mulai lakukan sejak sebelum Ramadan. Itu sebagai bentuk dan bukti kesungguhan niat dan azam kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya dan memberikan umur, kesehatan, dan keimanan. Ini yang kita minta, umur, kesehatan, dan keimanan. Jadi gitu. Dan kemampuan untuk nanti kita bisa dipertemukan Ramadan dengan pertemuan yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan nanti Ramadan ini menjadi bulan betul-betul penuh berkah, bukan secara teori. Tapi penuh berkah betul-betul dari kita. Kalau Ramadan penuh berkah bagi Nabi, penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah bagi Nabi, bagi sahabat, bagi tabi'in, bagi ulama, itu udah clear. Tapi pertanyaannya, betulkah nanti Ramadan itu bulan penuh berkah bagi saya, bagi Anda, bagi kita semuanya, bagi keluarga kita? Nah, bagaimana menjadikan Ramadan itu bulan yang betul-betul penuh berkah bagi kehidupan kita, penuh rahmat, penuh maghfirah bagi kita semuanya? Nah, itu yang harus kita menjadi perenungan kita, dan itu yang menentukan adalah level iman yang ada di hati kita yang kita persiapkan. Mohon maaf itu apa ya? Jadi kesana kemari yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini mana? Ustaz Tazkiyah kita. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Mudzaffar Jufri LCMA atas penyampaian materi yang penuh hikmah dan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau dengan sebaik-baik balasan dan menjadikannya sebagai amal jariah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Oh, iya. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami membuka dua kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Setelah itu, kami akan membacakan beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber kita. Ada pertanyaan dari Agus Firmansyah. Mohon izin Ustadz, izin bertanya, bagaimana menjaga dan menyeimbangkan antara bekerja secara produktif atau prestasi akademik tetap maksimal dengan menjaga kualitas puasa juga maksimal. Mengingat perubahan pola tidur dan makan seringkali memicu penurunan fokus dan stamina. Sekian. Secara umum ini ya, jadi ya bahwa akan ada pengaruh tertentu itu kita maklumi. Kalau secara fisik mungkin agak ini seperti agak ada pengaruh, itu ya tentu kita maklumi ya secara umum. Ya, tapi yang paling utama itu sebetulnya adalah pertama dari azam kita ya. Jadi azam tekad kita. Jadi bahwa nawaitu itu jadi pola pikir kita, azam kita. Artinya bahwa ketika kita memang sudah bertekad, berazam, oke, ini puasa, saya akan lakukan dengan ini. Nah, artinya kalau ada orang-orang lain yang saat puasa tetap produktif, tetap fokus, tetap profesional, jadi gitu. Artinya kalau mereka bisa, kita juga bisa. Bedanya apa? Itu. Pertama adalah di kejujuran dan kesungguhan dalam dia pola pikir kita. Kalau kita belum apa-apa, waduh, ini kalau puasa lemes ya ini itu. Ya sudah, nanti akan lemes beneran. Tapi ketika tekadnya dari awal, enggak, insya Allah puasa ya,
Kan kita biasa puasa juga. Ya mungkin ada apa itu ada lemes sedikit tapi insya Allah pekerjaan tugas tetap kita bisa lakukan. Jadi pertama adalah ini. Jadi kita bangun mindset kita, bangun pola pikir kita, bangun nawaitu dan azam kita. Jadi kalau kita sudah bilang, waduh ini Ramadan itu susah, akan susah fokus itu ya kan berarti kita sudah meniatkan itu. Tapi ketika kita mengatakan enggak, Bismillah insya Allah, jadi meskipun puasa, ya tentu akan kita kurangi ya yang yang bersifat fisik, ya lari-lari ini itu tentu berbeda, jadi gitu. Ada, tapi secara umum yaitu ketika kita punya, ya itu azam. Yang eh, kedua itu adalah bahwa segala sesuatu itu jadi kita lakukan secara apa itu, proporsional. Jadi oh, enggak, sebelum proporsionalitas itu adalah jadi perencanaan dan keteraturan. Jadi artinya bahwa ya ketika kita ada kerja begini itu semua sudah kita antisipasi, sudah kita atur. Jadi soal begitu artinya bahwa jadi kalau ada jadwal-jadwal yang bisa diatur dan disesuaikan, disesuaikan. Jadi artinya bahwa oh ini kayaknya kalau bisa nggak misalnya selama Ramadan itu apa itu tugasnya jangan terlalu berat secara fisik atau mengharuskan kita untuk misalnya untuk bepergian. Itu sudah ada perencanaan, sudah ada penataan, sudah ada penjadwalan gitu. Insya Allah begitu. Jadi itu yang paling utama. Terus kemudian segala sesuatu kita lakukan secara proporsional. Jadi tertata, proporsional, rata-rata kita, misalnya sebagai contoh misalnya bahwa ya istirahat kurang, tapi kan tetap bisa. Jadinya bahwa kita tidur dalam sehari-hari kan kadang juga seseorang tanpa disadari itu tidur bisa jam 10, jam 11. Untuk apa? Untuk apa? Untuk baca ini, baca itu, scroll HP macam-macam gitu. Di hari-hari biasa. Sementara selama Ramadan kita ada tambahan tarweh berapa menit sih? Maksimal 1 jam. Setelah itu kita istirahat. Bangun, kalau bagi yang bangun untuk sahur, bagi yang sudah terbiasa qiyamul lail udah biasa saja. Nah, justru itu jadi secara umum. Artinya bahwa kita betul-betul mengikuti. Kalau kita proporsional mengikuti jadwal yang Allah siapkan, itu insya Allah tetap ada waktu istirahat, memadai. Yang paling utama tadi, artinya bahwa kita memang punya apa positive thinking, nawa itu yang baik, azam yang baik. Yang kedua adalah kita apa melakukan perencanaan-perencanaan, persiapan-persiapan. Kemudian kita apa menjalani ibadah Ramadan ini secara proporsional. Secara proporsional. Artinya kita ukur. Misalnya ada yang semangatnya iktikaf. Iktikafnya penuh misalnya gitu. Di hari apa malam iktikaf. Full. Sementara di saat yang sama di siangnya dia masih punya tanggungan, tugas pekerjaan ya. Tentu harus diproporsionalkan, jangan dipaksakan. Kalau memang mau iktikaf full misalnya di 10 hari terakhir, ya harus dipersiapkan juga, diantisipasi. Jadi itu harus dilakukan ketika memang sudah tidak ada apa utang tanggung jawab yang lain-lainnya. Ada sebagian kalangan mungkin pegawai atau apa itu yang memang betul-betul berazam ingin iktikaf full, total full misalnya gitu, itu mereka sudah menyiapkan. Jadi jatah cuti-cuti selama setahun itu ditunda sampai 10 hari terakhir semuanya, misalnya kayak gitu. Jadi ada antisipasi. Jadi kalau semua kita apa itu kita tata, kita antisipasi, terus kita ada kesungguhan, itu insya Allah semuanya bisa insya Allah. Ya, baik itu saya kira. Silakan yang lainnya kalau ada yang. Itu ada yang resen kalau nggak salah. Ada pertanyaan dari Rosya Faradisa. Kami persilakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, saya Pak Ali dari
Cucu saya Ustadz, Rumaisa Diba. Gimana Ibu? Gini, ya, saya mau nanya masalah puasa itu Ustadz ya. Kalau kita Nggih. ngikuti puasa pemerintah ya Ustadz ya. Iya. Terus kebetulan di tempat saya itu hari lebarannya itu lebih dulu dari pemerintah Ustadz. Terus gimana itu Ustadz? Katanya kan masalah puasa personal ya Ustadz ya. Katanya Mm-mm. Ustadz tadi. Iya, Terus betul. Kalau untuk lebarannya awal puasa personal, betul. ya, terus lebarannya itu Ustadz. Kalau kita ngikuti yang pemerintah, halo, Iya, iya, silakan Ibu. ya. Terus gimana Ustadz kalau di tempat saya itu lebarannya itu lebih awal dari pemerintah Ustadz? Saya ngikuti yang Oke. mana? Itu Iya, tempat itu untuk level apa? Satu desa, satu desa, satu desa. Itu secara umum hampir itu satu desa, hampir mayoritas keseluruhannya lah, itu mayoritas itu lebih ya, awal di hari sebelumnya. ya, lebih awal. Iya, Bu. Terus itu Kalau kalau memang iya, terus betul. puasanya Silakan. itu kalau saya ikuti ya katanya Ustadz tadi kan ikuti yang daerah tempat ya Ustadz ya lebarannya soalnya Betul, Ibu. Iya. apa itu ya terus saya puasanya itu kan berarti enggak sampai 30 ya Ustadz ya kalau ikut terus gimana termasuk hutang apa enggak Ustadz saya puasanya itu Kalau itu terjadi, itu insya Allah puasa Ibu iya sudah 29 hari. Itu sudah lengkap iya sempurna. Jadi tidak oh ini, gitu tidak ada qadha, tidak ada utang. oh gitu ya Ustadz ya Ya, oh jadi berarti ani saya bahwa iya, jadi kita hmm, sudah, berarti kita sudah berada itu. Ini yang tadi saya ah, sebutkan sebagai konsekuensi kita menyikapi khilafiyah itu. Kalau kondisinya seperti itu, karena hari raya itu kita merayakan hari bersama masyarakat sekitar kita. Otomatis kita selalu pada oh, hari itu, ya sudah. Yang seperti itu berarti untuk kondisi seperti ibu, hari itu sudah oh ini. gitu Dan karena kita sudah puasa, puasa itu antara 29 30 ibu. oh Jadi gitu ya Ustadz ya kalau berarti seandainya kok baru 28 ada utang betul. Ikut oh Idul gitu ya Ustadz Fitri bersama tapi masih ada utang 1 hari. Jadi gitu. oh gitu berarti oh Tapi berarti kalau enggak sudah 29 itu sudah sempurna. Tidak ada oh iya iya utang puasa, tidak ada qadha. Insya Allah itu. Ye, oh gitu. Ya, soalnya mayoritas Ustadz di tempat saya itu betul Ibu. agak awal. Iya. Kalau memang seperti itu Iya. berarti ya itu kita harus ikut. Jadi hadisnya Heeh. wal fitri yauma yuftirun nas atau yauma tuftirun. Jadi Idul Fitri kapan? Ketika masyarakat itu di sekitar kita itu beridul fitri. Kita Oh ikut iya. bersama mereka, merayakan bersama mereka. Itu kalau memang hitungannya itu nggak masalah, insya Allah. Ye. Ya, berarti kita puasanya masalah personal Ustadz ya itu ya. Nah, Terserah kita mau awal. yang tadi Heeh. kita maksudkan yang personal kalau kita mengawali, kita berbeda di awal itu kan tidak ada Heeh. pengaruh sosial kan. Tapi kalau hari raya kan beda, Ibu. Iya iya. Hari raya kan ada Iya Mas. silaturahim, Iya, ada makasih kita Ustadz. harus ikut Makasih. merayakan, jadi itu. Iya, jadi insya Makasih Allah. Ustadz. Ah, Ya. baik. Jazakallah Silakan yang khairan nanya, masih ada? Ustadz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah niat puasa Ramadan selalu dihadirkan dalam hati setiap malam bulan Ramadan, jadi selama 30 hari setiap malam, atau cukup di awal Ramadan saja? Jazakallah. Sekian. Jadi niat itu yang jelas niat puasa wajib salah satu Ramadan itu harus kita kita niatkan, kita azamkan itu pada malam ya. Jadi pada malam apa itu bulan eh, pada malam ya sebelum ini sebelum itu. Jadi itu sebagai ini sebagai syarat. Kalau kita puasa sunnah kan boleh niatnya itu di pagi hari. Selama sejak subuh belum makan minum misalnya gitu. Tapi untuk puasa wajib, utamanya Ramadan, itu niatnya harus mulai malam. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari sebelum waktu fajar berarti dia dihukumi tidak puasa. Nah, apakah kemudian nawaitu itu sebetulnya secara praktek ini Ibu, apa itu tadi pertanyaan tadi Bapak itu Ibu, itu apakah cukup di awal
untuk sebulan semuanya atau tiap malam itu sepertinya kalau menurut saya secara praktek itu tidak perlu ditanyakan ya. Karena niat itu amal hati. Jadi, itu amal tidak harus kita lafalkan bahwa ada yang melafalkannya nawaitu shauma ghadin itu ya tidak masalah. Tapi itu bukan niat, itu adalah pelafalan niat. Niatnya dalam hati. Jadi dan tidak harus diucapkan bahwa intinya kalau kita sebetulnya jadi otomatis. Pertama adalah bahwa niatnya puasa Ramadan. Oke. Terus itu sudah berlaku. Berlaku untuk setiap hari tahu bahwa Ramadan ini hari pertama, besok hari kedua. Kecuali kalau dia baru ketika dia ralat. Kan dia muslim. Dan dia sudah mengazamkan dan insya Allah akan puasa Ramadan penuh. Itu setiap hari itu juga sudah, niat pertama itu juga otomatis niat kedua, ketiga, keempat. Apalagi ditandai bahwa malamnya dia tarweh. Terus kemudian sebelum subuh atau waktu sahur dia bangun, sahur, masak. Itu udah niat semua itu. Memang untuk apa? Jadi tarweh karena besok untuk ini. Jadi itu artinya bahwa itu sudah ada sebetulnya otomatis. Kecuali baru orang itu tidak niat ketika nggak tahu kenapa, oh, besok saya nggak puasa. Nah, contohnya misalnya bahwa kondisi dia sakit. Kalau mau puasa bisa, tapi dia boleh nggak puasa. Nah, di situ baru kita kayaknya besok saya nggak puasa. Sehingga kemudian tidak sahur. Atau dia bepergian. Jadi gitu. Atau ada kondisi tertentu. Ya itu. Selama tidak ada perubahan khusus bahwa saya besok nggak puasa baik karena sakit, karena bepergian, atau karena apa gitu. Itu otomatis dia yang dia bawa dari awal bulan itu juga yang berlaku tiap hari, apalagi tiap malam dia sholat tarweh, terus tiap malam dia juga bangun sahur, bahkan masak segala macam, itu udah niat, meskipun tidak berucap. Bahkan bahwa kemudian ada yang menambah diucapkan, itu ya boleh saja, bagus-bagus saja, insya Allah gitu. Tapi bukan berarti kemudian orang yang sudah tarweh, sudah sahur, tapi lupa mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Ya pernah saya ditanya, Ustaz, gimana hukum puasa saya? Saya semalam tidak niat. Saya tanya, tarweh nggak tarweh? Sahur nggak sahur? Bahkan saya masak. Kok gimana ceritanya? Enggak, saya tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Itu bukan niat, itu pelafalan niat. Mazhab Syafi'i atau mazhab apapun ya, yang menganjurkan atau ada melafalkan niat puasa atau sholat seperti usolli fardhu zuhri arba rakaat semacam itu mereka mengatakan bukan rukun atau syarat sholat, itu pelafalan niatnya dalam hati. Jadi insya Allah itu. Jadi itu secara umum menjadi artinya bahwa aslinya selama tidak ada hari di mana kita secara khusus mengatakan besok saya nggak puasa, atau dalam hati kita mengatakan besok saya puasa karena saya itu. Nah itu seandainya kemudian begitu dia dia besok mau safarnya baru mau besok, terus kemudian mengatakan besok saya nggak puasa, terus kemudian tidak sahur, jadi gitu. Tapi kemudian subuh ternyata nggak jadi berangkatnya. Saya akan puasa, nggak sah. Kayak gitu. Tapi ketika tidak ada kondisi itu, sebetulnya meskipun tidak diucapkan, itu niat itu juga sudah ada, itu untuk tiap malamnya. Ditambahkan ketika seseorang ya dia tarweh, mengapa tarweh? Karena besok akan puasa. Mengapa sahur? Karena besok akan puasa. Itu sudah niat. Jadi insya Allah itu. Silakan, ada yang lain? Pertanyaan terakhir dari Walsen Ibas. Assalamualaikum Ustadz. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. ada seorang anak perempuan setiap tahunnya jika ada perbedaan jadwal hari raya seringkali
berselisih dengan orang tuanya. Si anak mengikuti suaminya yang mengikuti Muhammadiyah, sedangkan orang tuanya selalu mengikuti pemerintah. Bagaimana sebaiknya anak perempuan ini bersikap pada orang tuanya Ustaz agar bisa tenang ketika hari raya? Jazakallah. Eh, ya ini kondisi. Jadi gini ya, ini apa itu kondisi berbeda. Tadi kan dikatakan bahwa ikut suaminya berarti kan sudah menikah. Apakah mereka tinggal dengan orang tua ataukah tinggal masing-masing di tempat yang berbeda? Jadi kalau berbedanya itu mereka serumah itu tidak benar. Yang dipermasalahkan bukan pilihannya secara pemahaman pemikiran atau secara teori, tapi secara praktek. Jadi meskipun berbeda secara pilihan, tapi kalau tinggal itu satu tempat tinggal, itu seharusnya tidak ada perbedaan. Jadi gitu. Artinya bahwa semua dituntut untuk tadi khususnya hari raya ya. Kalau untuk puasa kan agak personal. Tapi untuk hari raya di mana ada silaturahim, ada maaf-maafan, ada saling kunjung, intinya ada syiar kesabaran itu baik orang tua, mertua atau menantu atau anak itu kalau berada tinggal di lokasi yang sama maka sebaiknya mereka mengikuti apa itu praktek di masyarakat itu terlepas mana yang ini. Ya, tapi ketika kemudian ada perbedaan ya tadi belum bisa disatukan seperti itu maka diingatkan bahwa ya sudah kalau memang tidak bisa sama, jangan sampai apa perbedaan itu justru semakin apa berdampak efek-efek atau dampak-dampak negatif dengan apa ya lemahnya atau berkurangnya ikatan hubungan silaturahim, apalagi sampai rusak. Ya jadi gitu. Sehingga ya tadi kita baik anak atau orang tua sama-sama dicoba dipahamkan, suaminya dipahamkan bahwa ya kalau bisa dalam khususnya untuk hari raya itu kalau memang mereka tinggal bersama, tinggal apa itu di wilayah atau daerah atau tempat yang sama, maka secara dari contoh sejak zaman dulu itu di satu wilayah tempat kota yang sama tidak ada perbedaan hari raya. Yang beda itu antar jauh yang berbeda. Sekarang kan beda bisa dalam satu rumah. Ya tadi contohnya orang tua dengan anak, jadi orang tua mertua dengan menantu, orang tua dengan anak dan sebagainya gitu. Suami istri bahkan. Jadi ya itu Ani bahwa kalau bisa dalam konteks hari raya itu kalau memang mereka tinggal bersama di tempat yang sama maka mengikuti hari raya yang mayoritas di sana. Jadi tidak tepat. Apalagi terus kemudian itu menimbulkan cekcok di antara mereka. Tapi kalau mereka tinggal di tempat yang berbeda, yaitu seharusnya tidak dipermasalahkan, tinggal dipahamkan saja. Jadi, oh kenapa kok beda itu? Itu misalnya silaturahim, kenapa nggak datang hari ini atau itu ya ini karena ngikut sana ngikut ya, kayak gitu. Itu tinggal dipahamkan saja insya Allah. Jadi, bahwa ini bukan masalah prinsipil, ini masalah khilafiyah, ini masalah kayak gitu. Itu insya Allah. Terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Muzafar Jufri LCMA yang telah menjawab berbagai pertanyaan dari para wali santri yang antusias mengikuti acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita di penghujung acara pagi hari ini. Agar ilmu yang telah kita peroleh hari ini senantiasa bermanfaat dan membawa keberkahan, mari kita tutup dengan berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Mudofar Jufri SCMA kepada beliau. Baik kita awali doa dan harapan setelah munajat kita kepada Allah Ta'ala bagi keberkahan, kerahmatan, dan kebaikan kita semuanya. Kita awali dengan membaca doa teragung, doa yang paling mustajab, doa yang paling manfaat dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mulaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afiyatil hisab. Allahumma inna nas'aluka mujibatu rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la waba'an illa rafa'tah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mubtalan illa 'afaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la dhallan illa hadaitah wa la ha'iran illa dalaltah wa la muhtadiyan illa thabbattah wa la waladan illa aslahtah wa la waladan illa aslahtah wa la waladan illa aslahtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaita sarta ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fima tabaqa min syahri sya'ban wa balighna ramadan bulughan hasana wa balighna ramadan bulughan hasana wa balighna ramadan bulughan hasana. Allahumma sallim lana ramadan wa sallim ramadan lana wa tasallamu minna mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Mudzaffar Jufri LCMA yang telah memimpin doa bersama pada acara kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, para asatidz, serta seluruh hadirin yang telah mengikuti kegiatan Tarhib Ramadan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa dalam kegiatan Dafi berikutnya. Saya, Afif Maulana, Dan Rizwan Akhtar Safriansyah pamit undur diri sebagai Master of Ceremony kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang tentunya sangat kita tunggu kehadirannya. Bulan yang begitu istimewa karena Allah banyak memberikan keistimewaan bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lainnya. Puasa Ramadan lebih baik dari semua puasa yang ada. Salat malam Ramadan lebih baik dari salat malam dan Ramadan. Terutama sedekah Ramadan jauh lebih baik daripada sedekah di bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Jauh terbaiklah sedekah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan kebaikan. Dan bila Ramadan tiba maka memuncak sangat banyak olahannya. Saya
Abu Cahyadi, Ketua Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fikri, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan, taufiknya untuk bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah dengan sesuai yang Allah kehendaki, sehingga Allah akan memberikan fadilah yang optimal. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takwa lebih setelah Ramadan selesai. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kemudahan untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.